toko donat sebelah lagi diskon 50%, Pak. Sita dan Adil adalah dua anak remaja dari sebuah keluarga yang memiliki toko roti jadul yang terkenal sangat enak. Sayangnya, toko itu sedang diambang kebangkrutan gara-gara digosipkan menggunakan minyak B2. Pada hari itu, sang ayah sedang bereksperimen membuat kue berbentuk buaya. Namun menurut Sita, hasilnya malah terlihat seperti ikan lele. Tambah kumis bisa jadi lele. Keluarga ini tampak harmonis dan penuh canda tawa, membuat dan menjual kue bersama-sama meskipun penjualan sudah kalah bersaing dengan toko kanan kiri mereka yang sudah modern. Siang itu, teman-teman Adil datang ke toko, tetapi Sita mengusir mereka karena cuma mengganggu kakaknya saja seperti biasa yang mereka lakukan di sekolah. Tak lama kemudian, 3 orang asing masuk ke toko juga dan memesan kue spesial. Lalu muncul seorang pria aneh mendekati Adil dan meminta air minum. Pria itu kemudian memberikan kaset kepada Adil dan berkata bahwa awalnya dia tidak percaya sampai akhirnya ia merekam sendiri. Entah apa maksud pria itu. Dia kemudian memberi pesan pada Adil bahwa kita harus mati di jalan Tuhan dan melarang Adil keluar karena berbahaya. Matilah di jalan Tuhan. Jangan keluar. Bahaya. Adil kebingungan dengan perkataan pria itu yang kemudian pergi meninggalkan toko. Sementara itu, 3 orang asing tadi ternyata berniat mencuri uang di laci. Melihat hal itu, Sita langsung melaporkannya kepada orang tuanya. Kedua orang tuanya mengejar para pencuri itu. Namun, tiba-tiba terjadi ledakan besar di luar toko. Ledakan itu menewaskan orang tua mereka dan orang-orang di sekitar. Sita dan Adil seketika langsung syok tanpa berkata-kata melihat kejadian itu. Terungkap bahwa pria aneh pemberi kaset tadi adalah pelaku bom bunuh. Kata-katanya jangan keluar merupakan peringatan agar Adil tidak keluar saat ledakan terjadi. Sita dan Adil kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka hanya mengatakan bahwa pria itu sempat diberi minum oleh Adil, namun tidak memberitahu tentang kaset yang dia terima. Sita ingin segera pulang, tapi Adil ingin bertahan di sana mengingat di rumah tidak ada siapa-siapa lagi. Di luar kantor polisi mereka melihat banyak mayat korban bom. Sita melangkah dengan hati-hati di antara mayat-mayat itu, namun terpeleset karena genangan darah. Setibanya di rumah, Sita memutar kaset itu. Betapa terkejutnya mereka ketika mendengar suara jeritan kesakitan dan teriakan manrobuka yang diduga berasal dari orang yang sedang mengalami siksaan di dalam kubur. Beberapa bulan setelah tragedi bom bunuh, Sita dan Adil dimasukkan ke dalam pesantren oleh paman mereka. Sementara itu, rumah mereka dijual. Di pesantren, mereka diajari tentang keadaan di alam kubur dan siksa kubur yang mengerikan bagi orang yang durhaka oleh Ustazah Ningsih. Namun, Sita mulai meragukan ajaran tersebut. Ia tidak percaya dengan siksa kubur dan mempertanyakan mengapa agama selalu menakut-nakuti orang. Kenapa agama suka menakut-nakuti orang? Sita berdebat dengan Ustazah Ningsih dan akhirnya nekat kabur dari pesantren bersama Adil melalui sebuah terowongan yang angker. Adil yang penakut awalnya enggan memasuki terowongan itu karena terkenal dengan cerita hantunya. Namun, Sita bertekad memasukinya demi untuk membuktikan bahwa siksa kubur tidak ada dengan mendatangi makam pria pengebom yang menewaskan orang tuanya. Adil terpaksa ngintil adiknya, tetapi di dalam terowongan mereka malah terpisah. Saat mencari Adil, Sita bertemu dengan sosok anak kecil bernama Ismail. Sita pun ketakutan dan berlari keluar dari terowongan. Ternyata di luar, dia menemukan banyak orang yang sudah menunggunya. Sita lalu dibawa kembali ke pesantren oleh ustazah yang baik hati bernama Ustazah Umayyah. Namun, di pesantren ini terdapat peraturan yang keras. Santri yang melanggar akan dihukum dengan memakai jilbab merah. Melihat Sita menangis karena merindukan orang tuanya, ustazah tersebut tidak tega dan melepas jilbab merah itu. Namun Ustazah Ningsih datang dan memaksakan Sita untuk memakainya.
Malam harinya, Sita mendengar pertengkaran dua orang ustazah. Ustazah Umayyah berniat mencegah si pemilik pesantren yang ternyata seorang pedofil, namun dicegah oleh Ustazah Ningsih karena menurutnya belum tentu benar dan pemilik pesantren telah berjasa buat anak-anak yang tidak punya masa depan. Namun, setelah Ustazah Umayyah mengorek tentang hilangnya Ismail, akhirnya Ustazah Ningsih mengungkap bahwa pemilik pesantren meminta Adil dibawa ke tempatnya saat ini. Pemilik pesantren itu berniat menjadikan Adil sebagai babu dan juga budak nafsu. Mendengar hal itu, Sita segera berlari untuk menyelamatkan Adil yang telah disekap. Sita pun ditangkap dan dikurung di sebuah ruangan. Tapi, Sita berhasil kabur dan ditemui oleh Ustazah Umayyah. Ustazah itu membawakan barang-barang milik Sita dan menyuruhnya segera kabur dari tempat itu. Kebetulan mobil yang membawa Adil berhenti di jalan dan meninggalkan Adil sendirian. Sehingga Sita berhasil membawa kakaknya kabur. Mereka kembali masuk ke terowongan. Baru beberapa langkah dari pintu terowongan, mereka sudah mendengar suara tangisan. Sita terus melangkah sampai tak sadar bahwa dia menggandeng setan. Sita kembali terpisah dengan Adil, dan Sita bertemu lagi dengan sosok Ismail yang menyeramkan meminta tolong. Untungnya, Sita berhasil menemukan Adil dan mereka berdua berhasil melarikan diri keluar dari terowongan. Beberapa tahun kemudian, Sita dan Adil sudah menjadi dewasa. Sita bekerja sebagai suster di sebuah panti jompo. Sita dikenal sebagai suster yang baik dan ramah, sehingga dihormati oleh para penghuni panti. Ia memiliki obsesi pribadi untuk menemukan orang yang berbuat dosa semasa hidupnya dan membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Salah satu penghuni panti adalah Pak Wahyu yang diminta pulang oleh anaknya dengan alasan karena keterbatasan biaya. Namun Pak Wahyu bersikeras tidak mau meninggalkan tempat itu karena dia tahu anak-anak mereka tidak menyukainya. Begitu juga dengan dirinya tidak menyukai mereka. Anak-anak Pak Wahyu lalu menuduh Sita mempunyai niat jahat dan ingin menikahi kemudian merampas hartanya. Sita pun tersinggung dan berkata bahwa dia bisa saja membujuk Pak Wahyu ikut mereka dengan syarat mereka harus berlutut dan mencium kakinya. Di sisi lain, Adil bekerja sebagai pengurus dan memandikan jenazah. Sita dan Adil masih sering bertemu. Dalam pertemuan itu, Adil menjelaskan bahwa siksa kubur bukan menyiksa badan, melainkan jiwa. Jika Sita dikubur, dia tidak akan menemukan apapun karena jiwanya yang disiksa. Sita kini telah jauh dari agama, bertolak belakang dengan Adil yang masih memiliki kepercayaan. Di saat sendiri, Sita teringat momen tragis kematian orang tuanya. Sedangkan Adil diceraikan istrinya karena profesinya sebagai pengurus jenazah. Malam itu, Sita berbincang dengan Pak Wahyu tentang agama. Pak Wahyu mengetahui keraguan Sita, namun kagum dengan kebaikannya. Pak Wahyu menceritakan tentang siksa kubur dan bagaimana fisik yang terbiasa disiksa lama-kelamaan tidak akan merasakan sakit. Pak Wahyu ternyata adalah pemilik pesantren tempat Sita dan Adil remaja yang telah berganti nama. Sita mengetahui kebusukan Pak Wahyu yang telah merusak dan menjadikan para santri sebagai budak nafsu, termasuk Adil. Sekitar 50 santri pernah menjadi korbannya, tapi satu anak hilang, yaitu Ismail. Pak Wahyu terkejut saat Sita mengaku bahwa dia adalah salah satu santrinya. Sita mengenal Pak Wahyu sebagai orang yang paling bejat. Ironisnya, Pak Wahyu malah merasa bangga dengan perbuatannya. Tiba-tiba, Adil masuk ke ruangan membuat pembicaraan mereka terhenti. Adil yang dipenuhi amarah berusaha untuk membalaskan dendamnya, namun Sita mencegahnya. Adil berhenti. Pak Wahyu kemudian ngoceh tak karuan dan mengambil pistol dari dalam laci. Penghuni panti lainnya memasuki ruangan setelah mendengar keributan tersebut. Lalu, Pak Wahyu nekat menembakkan pistolnya ke mulutnya sendiri. Adil kemudian mengurus jenazah Pak Wahyu. Mengingat apa yang telah dilakukan Pak Wahyu padanya, Adil langsung muntah-muntah. Saat akan dikuburkan, Sita bersikeras ikut dikuburkan bersama jasad Pak Wahyu dengan membawa kamera.
sedangkan Adil menunggu di atasnya hingga petang menjelang. Di dalam kuburan, Sita terjebak dalam teror suara-suara bisikan misterius yang direkam melalui kamera. Sita kemudian diwawancari TV mengenai dirinya sebagai bagian dari korban bom bunuh yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. Dia juga menceritakan soal dosa-dosa Pak Wahyu dan pengalamannya saat dikubur bersama jasadnya. Sita lalu menyuruh pihak TV untuk memutar rekamannya. Namun, tidak ada apapun dalam rekaman tersebut. Selesai acara, Sita menemui Adil. Dia marah kepada kakaknya dan menuduhnya telah menukar video rekaman tersebut. Mereka pun bertengkar sengit. Adil yang selama ini memendam amarahnya akhirnya meluapkan semua unek-uneknya. Ia menuduh Sita sebagai dalang di balik kematian orang tua mereka. Adil meyakini bahwa Sitalah yang melapor kepada orang tua mereka tentang pencurian uang, sehingga membuat mereka pergi keluar dan terbunuh. Sita marah besar mendengar tuduhan kakaknya. Ia merasa Adil tidak pernah berguna dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, berbeda dengan Sita yang selalu mandiri. Adil membalas dengan mengatakan bahwa Sita terlalu terobsesi dengan tujuannya untuk mencari orang paling durhaka dan ingin melihat orang itu disiksa di dalam kuburan. Sita kembali ke panti jompo, tapi di sana dia malah sering mendengar suara Pak Wahyu memanggilnya. Sita memberanikan diri ke kamar Pak Wahyu dan tidak menemukan siapapun di sana. Namun, suaranya terus memanggil sampai akhirnya salah seorang penghuni panti bernama Bu Nani menghampirinya. Bu Nani curhat kepada Sita bahwa suaminya, Pak Pandi, sedang berselingkuh dengan seorang suster. Sita pun membuka kamar Bu Nani dan memergoki perselingkuhan tersebut. Suami Bu Nani meminta maaf, namun Bu Nani masih merasa terpukul dan kebingungan. Kejadian tragis kemudian terjadi. Bu Nani tiba-tiba ngompol dan muntah-muntah. Saat hendak mencuci bajunya di mesin cuci, cincinnya terlepas dan tertelan mesin. Bu Nani mencoba mengambil cincinnya dengan memasukkan kepalanya ke dalam mesin. Namun tanpa sengaja, tangannya menyalakan mesin cuci itu. Rambutnya terjerat dan tergiling, dan Bu Nani berusaha menariknya dengan kuat hingga kulit wajahnya terlepas. Bu Nani meninggal dunia akibat kejadian mengerikan ini. Suami Bu Nani menyalahkan Sita atas kematian istrinya karena tidak menjaganya dengan baik. Sita kemudian menemui salah satu penghuni panti bernama Bu Juwita yang mengaku bisa berbicara dengan arwah orang yang baru meninggal. Sita memohon kepadanya untuk menunjukkan arwah Bu Nani. Mereka pun memulai ritual pemanggilan arwah. Awalnya, Sita tidak bisa melihat arwah Bu Nani. Wanita itu menyuruh Sita untuk percaya agar dia bisa melihatnya. Ritual itu gagal karena Sita tidak pernah percaya dengan hal-hal gaib. Saat mereka bubar, tiba-tiba Bu Juwita seperti kerasukan dan menyebut-nyebut nama Ismail yang meminta tolong. Tolong Ismail. Di tempat lain, Adil sedang bekerja di kamar mayat. Dia tiba-tiba mendengar suara ketukan di dalam loker dan di balik pintu, namun Adil tidak merasa takut. Saat dia hendak kembali, tiba-tiba mayat yang dia mandikan menghilang. Adil bergegas keluar, namun pintunya terkunci. Melihat mayat yang ia mandikan tiba-tiba berjalan, Adil kemudian bersembunyi di dalam lemari. Di sana pun dia kembali diteror oleh mayat-mayat para lansia, membuatnya teriak histeris. Di panti jompo, Pak Pandi tiba-tiba menyerang teman Sita yang bernama Lani dengan pisau. Sita berhasil membawa Lani menyelamatkan diri. Namun, penghuni panti lain berhasil menikamnya hingga tewas. Mereka membunuh suster itu karena takut akan siksa kubur karena telah membiarkan kejahatan terjadi. Rupanya, rekaman suara tentang siksa kubur viral di masyarakat dan mempengaruhi orang-orang. Masyarakat di luar sana menjadi kacau. Sita yang kalut kemudian kembali menggali kubur Pak Wahyu dan masuk ke dalamnya. Dia tertimbun tanah dan masuk ke sebuah lubang yang membawanya ke ruangan di mana dia mendengar suara orang-orang disiksa di dalam kubur mereka. Sita mencari jalan keluar dan bertemu dengan Ismail yang membuat Sita kembali berlari. Tak lama kemudian, dia bertemu Adil yang tangannya penuh dengan cairan nanah.
Sita kemudian memasuki ruangan berwarna merah yang ternyata toko rotinya dulu, tempat kenangan pahit saat orang tuanya meninggal. Dia kembali mencari jalan keluar dan menyaksikan berbagai macam teror menakutkan, termasuk korban-korban Pak Wahyu yang merintih meminta Sita agar menolong Ismail. Dia akhirnya menemukan Ismail. Ismail membantu Sita melompat keluar dari bangunan itu. Namun, Sita masih berada di dalam kubur bersama jasad Pak Wahyu. Ternyata, semua yang dia alami hanyalah mimpi. Pada kenyataannya, dia masih terjebak di dalam kuburan sambil membawa kameranya. Tiba-tiba, jasad Pak Wahyu bangkit terduduk. Sita yang ketakutan tetap merekamnya dan memanggil-manggil Adil. Sita mendengar suara menrobuka dan kepala Pak Wahyu dipukul sampai hancur. Kepalanya kemudian tumbuh lagi dan dicabik-cabik oleh beberapa ekor ular sampai hanya tersisa tulang belulang. Kejadian tersebut disaksikan Sita berulang-ulang. Sita sangat ketakutan dan tidak kuat melihat siksaan itu. Dia menangis dan bertobat meminta ampunan dengan bersolawat. Tiba-tiba, Adil muncul dan bersusah payah membukakan papan kubur. Dengan tertatih-tatih, Sita keluar. Namun rupanya, Adil telah digigit ular dan sekarat karena bisanya. Di akhir cerita, Pak Pandi mematikan ponsel yang sedang memutar ceramah Pak Wahyu. Film yang penuh kengerian berjudul Siksa Kubur ini pun tamat. Terima kasih sudah mau nonton video ini kawan. Semoga sehat selalu, jangan lupa subscribe.